Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan observasi bisnis retail yang telah saya lakukan bersama dengan rekan-rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lukianita Batam, NIM 195211051 dari kelas MBS 7B. Bisnis retail yang kami observasi yaitu bisnis retail dari brand Luas. Luas sendiri merupakan sebuah bisnis swasta yang bergerak di dalam bidang retail dan pertama kali didirikan pada tahun 1965 di kota Solo dari toko swalayan kecil di Jalan Sultan Syahrir nomor 207 di Surakarta. Luas sendiri sudah memiliki lebih dari 20 cabang yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satunya yang kami observasi yaitu berada di Kabupaten Klaten, yaitu Luas Ceper yang berlokasi di Jalan Raya Pedan Jeklok Sobayan Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Sesuai dengan komitmennya untuk menjadi pilihan tempat belanja hemat, Luas sendiri berfokus pada harga yang kompetitif, kualitas produk dan pelayanan yang memuaskan. Lalu Luas juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya. Luas memiliki sifat, yaitu pelayanan jasa, penghasilan laba, dan kemanfaatan umum. Luas sendiri juga memiliki tujuan, yaitu sebagai penyedia barang kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara terus-menerus. Lalu, Luas mempunyai lapangan usaha, yaitu dalam melayani barang kebutuhan masyarakat. Luas memiliki bidang usaha yang pertama, sebagai penyedia barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, menjual barang-barang kebutuhan masyarakat yang lengkap dan harga yang murah. Lalu yang ketiga, menyelenggarakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Tidak hanya sekedar perbelanjaan saja, Luas juga menawarkan berbagai pilihan seperti hiburan, lalu dimulai dengan renovasi pada toko tersebut, lalu ada pertunjukan musik, festival kuliner, bahkan bazar. Produk yang dijual di Luas ini pun beragam. Ada bahan makanan pokok seperti minyak, beras, dan tepung. Lalu ada bahan makanan pelengkap seperti bahan-bahan kue, ada keju, selai, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada minuman, dimulai dari air mineral, minuman berwarna, minuman berasa. Lalu yang keempat ada kebutuhan bayi, anak, dan ibu seperti popok, susu, dan lain-lain. Yang kelima ada kebersihan seperti sabun cuci piring, deterjen, lalu kebutuhan kebersihan lainnya. Yang keenam ada skincare dan makeup seperti bedak, pembersih wajah, lipstick, dan lain-lain. Yang ketujuh ada alat elektronik dan peralatan rumah tangga seperti kipas angin, televisi, setrika, dan lain-lain. Yang kedelapan ada fashion dan aksesoris, yaitu seperti pakaian pria, pakaian wanita, baju, celana, dress, hingga aksesoris wanita seperti jepitan, lalu ada bando, dan lain-lain. Yang kesembilan produk lainnya, yaitu seperti alat keperluan sekolah, alat keperluan kantor, lalu ada kebutuhan-kebutuhan hewan seperti makanan kucing, lalu ada permainan, dan lain sebagainya. Aspek pemasaran pada toko Luas ini yaitu yang pertama ada branding retail company, yaitu di mana toko tersebut memerlukan merek, lokasi, dan logo agar retail memiliki branding yang kuat di mata masyarakat. Yang kedua ada memberikan promosi turun harga, yaitu menyediakan barang berkualitas dan kuantitas yang sama tapi harganya lebih murah dibandingkan dengan para pesaingnya. Contohnya menurunkan harga minyak goreng, beras, dan produk lainnya. Lalu yang ketiga ada diskon dan penawaran terbatas, yaitu memberikan diskon dengan periode tertentu seperti misalkan diskon 30% atau diskon 20% untuk pembelian minimal 100.000 atau 2 minggu ke depan. Lalu yang keempat ada menempatkan produk dengan tepat, yaitu menempatkan produk yang sedang diskon di meja kasir agar langsung terlihat oleh mata para konsumen. Selanjutnya yaitu ada segmenting. Segmenting tersendiri dibagi menjadi 3, demografis, geografis, dan psikografis. Demografis, yang pertama yaitu seluruh masyarakat Ceper, mulai dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Yang kedua yaitu semua kalangan, dari ibu rumah tangga, masyarakat umum, pelajar, pegawai, semua bisa belanja di Luas. Yang ketiga seluruh kalangan, baik menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Lalu yang kedua ada geografis. Karena letak Luas Ceper sendiri yaitu berada di perbatasan Kecamatan Ceper dan Kecamatan Pedan dan berada di pinggir jalan utama, sehingga target dari Luas sendiri yaitu masyarakat sekitar yang tinggal di daerah Ceper, Pedan, dan sekitarnya. Lalu ada psikografis. Masyarakat sendiri cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan kelengkapan produknya yang berkualitas, harga yang pasti bersaing, dan suasananya yang nyaman.
Selanjutnya ada targeting. Target dari swalayan luas ini yaitu yang pertama, seluruh lapisan masyarakat, di mana target utama pasar luas swalayan CPR sendiri ini adalah grosir. Lalu yang kedua, seluruh kalangan, baik menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas. Lalu yang ketiga, pelajar, mahasiswa, pegawai kantor, penjual kelontong, hingga ke masyarakat umum. Lalu ada positioning. Luas swalayan sendiri memasang harga yang lebih murah dibanding swalayan atau tos serba lainnya seperti Mitra, Laris, Jumbo, dan lain-lainnya yang sering mengadakan promo dan diskon. Selanjutnya ada marketing mix 7P. Yang pertama ada produk yang dijual oleh swalayan luas sendiri, yaitu ada barang konsumsi, barang kebutuhan sehari-hari, hingga barang belanjaan. Yang kedua ada price. Harga dari swalayan luas sendiri sangat beragam, mulai dari yang murah hingga ke yang mahal, dan dinilai sangat terjangkau untuk semua kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Yang ketiga ada place. Luas CPR sendiri berada di pinggir jalan raya, tepatnya di Jalan Raya Pedan Ceklok, Sobayan CPR, Klaten, Jawa Tengah. Yang keempat ada promotion. Luas CPR sendiri menerapkan berbagai macam promosi seperti pengiklanan di sosial media, lalu mengadakan promo-promo seperti diskon, potongan harga, buy one get one, kupon berhadiah, dan lain-lain. Yang kelima ada people. Luas merekrut pekerja terbaik, dinilai dari attitude yang diaplikasikan dalam berbagai bentuk seperti penampilan karyawannya, suara dalam bagaimana mereka berbicara, body language-nya, ekspresi wajah mereka, hingga ketutur katanya. Lalu menempatkan SDM pada tempat yang sesuai dengan kapasitasnya. Lalu yang keenam ada proses. Proses di sini yaitu kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya. Mulai dari konsumen tersebut memesan order hingga akhirnya konsumen mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu yang ketujuh ada physical evidence atau lingkungan fisiknya. Luas sendiri yaitu memiliki dominan warna orange di bagian depan bangunan, dan ini juga menjadi salah satu warna yang simbol dari luas itu sendiri. Lalu luas memiliki lokasi parkir sepeda motor yang memadai. Dan untuk layout atau tampilan dalamnya hampir sama dengan swalayan pada umumnya. Di bagian dalam terdapat rak-rak yang tersusun rapih. Lalu ada aspek SDM. Aspek SDM di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada proses perekrutan karyawan dan proses pengembangan tenaga kerja. Pada proses perekrutan karyawan, luas sendiri membuka lowongan magang bagi para lulusan SMK di Kecamatan CPR, Pedan dan sekitarnya. Lalu mereka melakukan perekrutan sendiri dengan membuka lowongan kerja. Selanjutnya ada proses pengembangan tenaga kerja, yaitu luas mengirim para pegawainya untuk mengikuti seminar atau penataan pegawai. Lalu luas mendatangkan tenaga ahli untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para karyawannya. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi di luas sendiri yaitu yang pertama ada direktur, lalu ada store manager yang di bawahnya langsung ada kasir, satpam, bagian kebersihan hingga logistik. Lalu di luas sendiri mempunyai manajer area dan bagian keuangan. Berikutnya ada lokasi. Lokasi dari luas CPR sendiri ini terletak pada Jalan Raya Pedan Ceklok, Sobayan, CPR, Klaten, Jawa Tengah dengan kode pos 57468. Karena lokasi ini dekat dengan pemukiman warga dan dekat dengan jalan utama juga, sehingga akses ke lokasi ini sangatlah mudah bagi para konsumennya. Dan lokasi ini sangat strategis dan mudah ditemukan juga oleh para konsumen. Selanjutnya ada tata letak ruang yang digunakan oleh swalayan luas CPR ini, yaitu grid layout atau layout panggangan yang bertujuan untuk merencanakan perilaku belanja, memanjakan konsumen dengan fleksibilitas dan kecepatan dalam menemukan produk yang mereka cari. Karena luas ini ingin memberikan kesan yang nyaman dan dapat memanjakan para konsumennya. Luas sendiri hanya memiliki satu lantai yang digunakan untuk mendisplay produk-produknya, karena basement digunakan untuk parkir motor dan mobil, musola, lalu ada toilet dan tempat bermain anak-anak. Dan satu lantai lagi di bagian atas hanya digunakan untuk gudang penyimpanan barangnya.
Berikutnya ada manajemen relasional bisnis retail. Penerapan customer relationship management di Luwes chapter ini yaitu yang pertama ada Luwes Home Shopping, di mana itu merupakan salah satu strategi mereka untuk memudahkan para konsumen dalam berbelanja secara online. Yang kedua yaitu memberikan produk-produk yang cukup lengkap, lalu selalu disesuaikan dengan perkembangan tren yang ada. Yang ketiga yaitu penggunaan member card. Luwes sendiri telah mengimplementasikan strategi CRM dengan menjalankan program member card ini dengan tujuan untuk menjaga pelanggannya agar tetap loyal. Yang keempat yaitu memberikan promo-promo yang tentunya akan menarik bagi para konsumennya. Berikutnya ada analisis perilaku konsumen. Pada Luwes chapter ini yaitu yang pertama wanita, khususnya ibu rumah tangga, karena Luwes chapter sendiri menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan rumah tangga. Lalu yang kedua yaitu konsumen yang mencatat kebutuhannya terlebih dahulu dan menyediakan uangnya, karena awal bulan merupakan waktu di mana Luwes chapter sendiri sangat ramai. Yang ketiga yaitu pembelian berulang, terutama apabila sedang ada promo. Yang keempat yaitu anggapan bahwa produk Luwes sendiri itu lebih murah dibandingkan swalayan lainnya, sehingga tak jarang pula konsumen sering ke Luwes daripada toko retail lainnya. Yang kelima yaitu suasananya yang baik, karena terdapat tempat parkir yang cukup luas, lalu keramahan dalam pelayanannya, dan terdapat juga tempat bermain untuk anak-anak, sehingga menjadi beberapa alasan mengapa para konsumen lebih memilih Luwes. Selanjutnya ada analisis pengelolaan bisnis yang digunakan oleh Luwes chapter ini yaitu sistem Voice Human Research, di mana sistem informasi atau software ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan data karyawan, pencatatan proses mutase, penyederhanaan pengelolaan gaji hingga ke perhitungan PPh-nya. Yang kedua ada kegiatan stok produk yang dibagi menjadi supplier dan proses penyuplaian produk. Supplier sendiri yaitu kegiatan Luwes chapter-nya dalam menyediakan dan melayani kebutuhan masyarakat. Barang-barangnya ini diperoleh dari supplier di Indonesia, mulai dari supplier nasional hingga supplier lokal. Lalu ada proses penyuplaian produk. Setiap Luwes memiliki kegiatan stoknya sendiri-sendiri yang pengaturannya diserahkan sepenuhnya oleh manajemen setiap cabang. Mulai dari supplier, lalu ke Luwes cabang, ke logistik, dan akhirnya ke divisi penjualan. Setelah melakukan observasi, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa sebaiknya Luwes chapter sendiri meningkatkan kinerjanya di bagian kasir karena beberapa konsumen mengeluhkan antriannya yang sangat panjang. Lalu penempatan barangnya lebih diperbaiki lagi karena terdapat banyak kardus yang tergeletak di samping rak-rak produk. Lalu Luwes chapter sendiri sebaiknya menambahkan parkiran khususnya mobil karena banyak konsumen yang menggunakan mobil dan harus parkir di tempat yang cukup jauh dari Luwes chapter. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.